Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Bagi umat Islam harus menjadi keyakinan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Setelah hari kiamat terjadi, setelah semua orang meninggal dunia, setelah semua orang dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, maka setelah itulah ada di antara manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada orang-orang yang batal dimasukkan ke dalam neraka setelah mendapatkan vonis masuk ke dalam neraka. Lalu, apakah yang menyebabkan orang itu batal dimasukkan ke dalam neraka itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam channel, dalam kitab Daqaiqul Akbar karangan Syekh Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi bab 33 dikisahkan bahwa ada seorang hamba yang dihisab atau diperhitungkan amal perbuatannya kelak di hari kiamat. Ternyata setelah amal-amal perbuatannya ditimbang di atas mizan, unggullah amal-amal perbuatan buruknya melebihi amal-amal perbuatan baiknya. Tentu saja berdasarkan undang-undang syariat, maka ia tergolong salah satu dari sekian banyak calon penghuni neraka. Tak lama berlangsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat untuk menyeret hamba itu menuju neraka. Namun di tengah perjalanan menuju neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam, "Susullah hambaku itu dan tanyakan kepadanya apakah dia pernah duduk bersama ulama selama hidupnya di dunia, sehingga aku akan mengampuninya karena syafaat ulama." Mendapatkan wahyu tersebut, malaikat Jibril pun segera menyusul seorang hamba yang hendak diseret ke dalam neraka itu. Setelah sampai dan bertemu dengannya, malaikat Jibril pun bertanya, "Wahai hamba, apakah kamu pernah duduk bersama ulama semasa hidupmu di dunia?" Sayangnya, hamba itu menjawab, "Tidak." Malaikat Jibril pun melaporkan jawaban yang telah diberikan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui atas keadaan hambamu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Bertanyalah padanya, apakah dia mencintai ulama semasa hidupnya di dunia? Malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada hamba itu, apakah kamu mencintai ulama semasa hidupmu di dunia? Sayangnya hamba itu masih menjawab tidak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam kembali bertanya kepada hamba yang tengah dalam perjalanan diseret menuju neraka itu. Tanyakan kepadanya, apakah dia pernah duduk menyuguhi sebuah hidangan bersama ulama sekali saja semasa hidupnya di dunia? Malaikat Jibril alaihi salam pun kembali bertanya kepada hamba itu, apakah kamu pernah duduk menyuguhi hidangan bersama ulama sekali saja semasa hidupmu di dunia? Lagi-lagi hamba itu masih menjawab tidak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk bertanya lagi kepadanya. Tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah menempati sebuah tempat yang di dalamnya ada seorang yang alim tinggal? Malaikat Jibril pun bertanya kembali kepada hamba itu, apakah kamu dahulu di dunia pernah menempati sebuah tempat yang di dalamnya ada seorang yang alim tinggal? Lagi-lagi hamba itu tetap menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu tidak. Dan untuk kesekian kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan lagi kepada malaikat Jibril, tanyakanlah kepadanya, apakah dia pernah mencintai seseorang yang mencintai ulama? Segera malaikat Jibril pun bertanya kepada hamba itu lagi, apakah kamu pernah mencintai seseorang yang mencintai ulama? Dan dari kesekian banyak jawaban yang ia berikan, hamba itu pun akhirnya menjawab iya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membebaskan hamba yang hendak diseret ke dalam neraka itu. Peganglah tangannya dan masukkan dia ke dalam surga, karena dia pernah mencintai seseorang yang mencintai ulama. Aku mengampuni dosa-dosanya karena berkah dari orang itu.
Dari kisah di atas memberikan pelajaran kepada kita untuk mencintai ulama, senang berkumpul bersama ulama, dan mengikuti majelis-majelis ilmu bersama para ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi, sudah barang tentu orang yang mencintai ulama berarti ia pula mencintai nabi dan menjadi layak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Cinta Islam Channel, kisah selanjutnya dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khawbawi, halaman 166. Dari sahabat Ka'ab, beliau bercerita, ketika hari kiamat telah ditegakkan, salah seorang umat Rasulullah SAW diperhitungkan dan ditimbang amalnya, dan ternyata amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, sehingga malaikat pun menyeretnya ke dalam neraka. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang tersebut yang diseret menuju neraka. Beliau segera menemui Rasulullah SAW yang berada di dalam surga dan berkata, "Wahai Muhammad." Rasulullah pun menjawab, "Selamat datang wahai Bapak semua manusia." Nabi Adam berkata, "Sesungguhnya ada seseorang dari umatmu yang diseret menuju neraka." Nabi Adam pun menceritakan lebih detail tentang masalah itu kepada Rasulullah SAW. Mendengar apa yang telah diberitakan oleh Nabi Adam, Rasulullah pun segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umat beliau tersebut. Nabi Adam menunjukkan tempat di mana orang tersebut akan diseret ke dalam neraka, sedangkan Rasulullah mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, Rasulullah berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, hentikanlah." Para malaikat tersebut kemudian berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu tidak membaca ayat Allah di atas hak kami?" Mereka para malaikat tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Kemudian terdengar suara, "Patuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Timbanglah kembali amal perbuatannya." Para malaikat tersebut pun segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, amal buruk orang itu lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil secari kertas dari saku beliau yang di dalamnya tertulis bacaan sholawat Nabi dan meletakkan secari kertas tersebut di atas timbangan amal baik orang itu. Seketika itu pula amal buruk yang tadinya lebih berat kini terbalik menjadi lebih ringan. Amal kebaikan orang itu pun lebih berat daripada amal buruknya, sehingga ia merasa sangat senang dan bahagia. Kemudian orang itu mencium telapak kaki Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa secari kertas itu?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Itu adalah bacaan salawatmu yang kamu doakan salawat kepadaku semasa hidup di dunia, dan aku menjaganya untukmu." Kisah ini juga dikuatkan oleh sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling utama bagiku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca salawat untukku." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sahabat Cinta Islam Channel, oleh karena itu, marilah kita biasakan diri kita untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mencintai para ulama sebagai pewaris para nabi. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan ulama atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.